Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 37. Yang kedua, surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Surah Al-Anbiya ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir di majelis Kusdik Sabara yang dirahmati Allah, yang hadir di majelis Abil Khairat yang dimuliakan Allah, dan pemirsa TikTok yang berbahagia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, mengizinkan kita untuk duduk bersama-sama guna memahami Al-Quranul Karim, mentadaburi Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman bagi orang-orang beriman kepada Allah. Kita menyadari kelemahan kita. Gemerlapnya dunia ini
membuat manusia selalu bingung menentukan arah hidup mereka. Dorongan pandangan kenikmatan dunia membuat manusia kebingungan. Mana yang mau diambil, mana yang dipilih? Dunia yang fana ini atau akhirat yang penuh dengan kenikmatan, akhirat yang begitu kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barusan dibaca oleh Yohan min Allah surat Al-Anbiya ayat 37 dan Ar-Ra'd ayat 11. Di sini Allah firman di Al-Anbiya 37, A'udzu minasyaitonir khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Ya, kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Bingung memilih, sehingga terkadang kita memilih yang batil, yang Allah larang. Kenikmatan sesaat, pandangan mata yang menyejukkan sesaat saja, itu yang kadang kita pilih. Sedangkan karunia Allah yang besar di akhirat selalu kita lupakan dan kita lalaikan, wahai anak yang dimuliakan Allah. Ya, kita merasakan ya nikmatnya iman di saat Allah telah turunkan rahmat kepada kita. Tapi serta-merta terkadang rahmat itu akan hilang, meninggalkan kita saat kita pergi menjauhi orang-orang beriman, atau saat kita memperlakukan diri kita dengan kesibukan sehari-hari. Rasul 11 sampaikan minasyaitonir lahum aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat yang menyertainya setelah bergiliran di depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Malaikat dengan rahmat Allah membisikkan pada jalan kebenaran, mengingatkan untuk berpikir sebelum melangkah. Nah ini, berpikir sebelum melangkah, sebelum menentukan pilihan. Di sini kelemahan kita, terburu-buru, tergesa-gesa dalam memilih, sehingga kadang-kadang kita terjerembab dalam kesulitan, terjerembab dalam masalah yang pelik. Saking bingungnya, saking susahnya, apa yang terjadi? Kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bingung, takut kehilangan dunia, takut kehilangan akan penghidupan. Padahal Allah sudah janjikan kepada kita kebaikan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Perintah Allah mengubah, tapi dengan evaluasi. Apakah cocok, pantas kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar? Ya, sesuatu yang kita anggap benar akan memang benar jika kita berlandaskan firman Allah, berlandaskan Al-Quranul Karim, baru dikatakan benar. Tapi kalau tidak, semua sia-sia belaka, semua adalah prasangkaan syaitan, bisikan syaitan, padahal malaikat mengiringi kita, tapi kita lebih mendengarkan mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Mudarat, manfaat dari Allah. Untuk apa bingung ini? Bingung hanya hembusan syaitan. Untuk apa tergesa-gesa memilih sesuatu? Harus ada, harus bisa kita raih. Apalagi pernah sampaikan, tidak semua bisa kita raih. Tidak semua. Ada yang gagal kepada kita, gagal kita dapatkan. Tapi jangan khawatir, kegagalan itu tidak bersifat selama-lamanya. Jadi kita ikhlas dan ridha, Allah akan melipat gandakan, memperbaiki sesuatu yang telah hilang dari kita. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wa ma lahum min dunihi miwal. Tidak ada pelindung daripada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, tidak ada pelindung bagi manusia kecuali perlindungan Allah. Dan ini 150 sampaikan, dan 151. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sebenarnya orang-orang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya yang mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Memilah yang enak diambil, menurut kita enak, yang enggak enak kita tinggalkan, menurut kita tidak enak. Padahal Allah sudah tentukan dengan ketentuan yang paling sempurna untuk kita. Kita tinggal menjalaninya. Ya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Kata Allah, setelah bermaksud mengambil jalan tengah antara itu keimanan atau kekufuran. Jika kita dalam kondisi lapang, kita tetap beriman kepada Allah lah. Ya, kita kondisi tertekan, cepat-cepat kita lari berpegangan kepada dunia yang fana, dunia yang lemah, dunia yang renta, dunia yang rapuh. Itulah kebiasaan orang-orang munafik yang berpegang kepada yang rapuh. Buka Al-Munafikun ayat 4 sampai ayat 6 sampai ayat 7. Saya tambahkan sampai ayat 8 ya. Sehingga Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka tubuhnya mengagumkanmu, wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum wa qatalahumullahu anna yufakun. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan seksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan kutukan ditujukan kepada mereka adalah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Ya. Ciri-ciri orang munafik, ya, terkesan lemah lembut, terkesan baik, tapi sangat membahayakan bagi perjuangan orang-orang beriman. Ayat 5, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, akan membuang muka dan engkau melihat mereka menolak ajakan itu sambil menyombongkan diri, ya, memalingkan kepalanya dari kebenaran, memilih jalan langkah yang keliru.
tergesa-gesa mengambil keputusan supaya tidak dilebihi oleh orang lain, supaya tidak orang lain melebihinya, maka ambil kesempatan untuk mengambil suatu keputusan yang salah. Yang penting bisa dari mulutnya dia. Ya. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama-sama bagi mereka, apakah engkau dan Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum fasik. Ya, orang yang seperti itu ya berpura-pura, kemudian menusuk, menikam dari belakang. Ya, ingat ya, orang-orang yang terburu-buru, tergesa-gesa sehingga bingung dan menentukan langkah, bisa salah melangkah. Sehingga saat dia salah melangkah, setan banyak datang menerpa dirinya, mendatangi, menempel pada dirinya, disesatkan kanan kiri, tidak jelas arah kemana. Lama-kelamaan berubah sifat dan keadaannya menjadi munafik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka itulah orang-orang yang berkata kepada kaum Ansor, janganlah bersedekah kepada orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, mereka bubar meninggalkan Rasulullah, padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi orang munafik itu tidak mengerti, menusuk dari belakang. Asbab ragu dan bingung ini membahayakan, bisa merubah sikap dan sifat manusia menuju pada munafikan. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adalla walillahil izzatu lirasulihi wal mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, pasti ada orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Banyak hal yang tidak kita ketahui, anakku. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga salah ambil keputusan, salah berpijak, ya, dipijakkan yang rapuh dan lemah. Sehingga saat kita pijak, kita langsung jatuh, rontok pijakan tersebut. Dan An-Nisa 191 ditanya, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka lah orang kafir yang sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adaban muhina, orang munafik itu adalah orang kafir yang sesungguhnya. Ingat ini ya, embrio kemunafikan jangan menempel dalam diri kita, wahai anakku dimuliakan Allah. Itu munafik bukan daripada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Taubah 125, wa firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, surah yang turun ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya, orang munafik, orang yang ragu-ragu, orang yang hidupnya hanya bingung saja dengan karunia Allah, selalu mengambil keputusan kepentingan, ya, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itu pun tidak menyelesaikan urusan mereka, bahkan jangan orang lain, urusan mereka pun tidak beres. Ya, mereka itu berpenyakit hatinya. Ya, berpenyakit hatinya. Melihat Isra ayat 36, sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani
semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh siapa? Oleh Allah. Jangan ikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan kau buru-buru, jangan kau mengambil langkah hal yang nggak kau tahu, sehingga kamu akan tersesat, dan kesesatanmu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya, Al-Hadid 16 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Al-Fakih pernah sampaikan, sudah saatnya kita istiqomah sungguh-sungguh. Sudah saatnya kita memikirkan jalan terbaik dan faham bahwa dalam Al-Quran inilah jalan terbaik. Inilah cahaya nuran mubinan, sudah Al-Fakih sampaikan, untuk orang-orang yang beriman yang mengaku bertakwa kepada Allah. Ya. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dalam mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Siapa itu? Munafik. Menerima kitab, ya, pada masa-masa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, atau Injil pada Nabi Isa AS. Banyak orang-orang yang munafik, memutar balikan lidahnya untuk menipu agama, untuk menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka yang adalah orang-orang fasik. Hati mereka masa yang panjang, mengulur-ulur berjuang, mengulur-ulur untuk berlaku kebajikan, menunda-nunda. Tapi di saat diberikan Allah kesempatan untuk mengukur keadaan mereka masing-masing, buru-buru, tergesa-gesa ambil keputusan sehingga melangkah dengan langkah yang salah. Dan mereka itu ada apa kata Allah? Wa katsirum minhum fasiqun. Banyak di antara mereka ada orang-orang fasik. Ya, fasik ini orang munafik yang ingkar kepada Allah. Lisannya mengatakan hal yang berbeda dengan hatinya. Bahkan apa yang dilakukan kemudian menghalangi orang beriman di jalan Allah. Semua itu dari keraguan, semua itu dari kebingungan, semua itu dari memilih cara-cara yang salah, memilih cara-cara yang tidak diketahui, mengatakan seakan-akan benar, padahal semua itu kekeliruan yang nyata. Ya, anakku dimuliakan Allah. Ya, harapan kita, ya, perjuangan kita adalah perjuangan orang-orang beriman masa lalu, orang-orang terdahulu yang begitu kokoh dan kukuh dalam memperjuangkan agama ini. Bukan perjuangan orang-orang yang ragu, yang bingung dengan dunia, seakan-akan dunia segala-galanya bisa menyelesaikan urusan mereka, pada dunia menipunya, menyesatkan mereka sesat-sesatnya. Ya, terutama orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa rukuk dan sujud, lupa berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, menjaga kita, ya, memberikan solusi atas segala permasalahan kita, ya, memberikan ilham, petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita untuk tidak ragu-ragu dan bingung dan menghadapi urusan dunia, problematika kehidupan. Itu harapan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Kemudian kepada kami Allah.
Kemuliaan rukuk dan sujud, Amin. ketabahan, keikhlasan ya Allah, Amin. kesabaran dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah, Amin. tidak tergesa-gesa dan tidak bingung ya Allah, Amin. dan menentukan langkah, mampu mengevaluasi perilaku kami sebelum ini, dan mampu merencanakan perbuatan perilaku yang baik, Amin. dan mampu menyelesaikan semua urusan Amin. atas dukungan petunjuk-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, rahmati kami, muliakanlah kami ya Allah dengan kekuatan untuk menjauhi daripada pengaruh syaitan yang terkutuk ya Allah. Amin. Hanya kepada-Mu kami kembali dan kembali ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.